Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membuat sebuah daftar hadir atau absen karyawan yang otomatis, di mana setiap hari itu bisa kita bedakan warnanya sesuai dengan izinnya. Sedangkan hari minggunya juga akan menyesuaikan secara otomatis sesuai dengan bulan yang kita masukkan. Sedangkan kehadirannya ini terdiri dari hadir, sakit, izin, dan alpa yang warnanya menyesuaikan berbeda-beda antara sakit, izin, dan alpa. Untuk sakit kuning, izin hijau, dan alpa merah. Untuk tutorial cara pembuatan tabel ini sudah saya sertakan di akhir video. Nah, kita langsung saja menuju ke materi penulisan tanggalnya. Untuk penulisan awal tanggal, di sini tetap harus menuliskan dalam bentuk lengkap. Misalnya tanggal 1 Agustus tahun 2022, berarti kita tetap menuliskannya dalam bentuk utuh, yaitu 1 bulan 8 tahun 2022. Di sini muncul bintang karena memang tidak muat seperti ini. Kalau dilebarkan, nah, saya undo. Berarti di sini kita munculkan tanggalnya saja. Caranya pada number format ini, number format, kita klik, kita pilih custom. Di sini standarnya adalah DD, yaitu day, tanggal, M berarti bulan, dan Y, year berarti Y tahun. Nah, kita cuma membutuhkan tanggalnya saja, berarti D gitu aja. Lainnya kita hapus, berarti ditulis D. Oke. Nah, otomatis di sini sudah tertulis tanggal 1 yang sebetulnya berasal dari tanggal 1 bulan 8 tahun 2022 ini. Untuk berikutnya tinggal menambahkan 1 sel tersebut. Berarti awali dengan tanda sama dengan, sorot selnya seperti ini, tambah 1. Berarti tanggal 1 Agustus ditambah 1 berarti tanggal 2, enter. Untuk berikutnya tinggal copy saja ke samping. Otomatis harinya di sini akan mengikuti. Sebagai contoh di sini bagian bawah saya tuliskan harinya. Saya copy, saya paste di sini. Nah, otomatis belakang bawahnya ini mengikuti. Ini cuma untuk sampel saja. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan seterusnya sampai tanggal 31. Berarti yang penting di sini awal bulan, tanggal 1-nya harus ditulis dengan bulan secara utuh. Itulah cara menuliskan tanggal. Kemudian untuk bagian atasnya yaitu bulan, nah inilah sekarang cara menuliskan bulannya. Untuk penulisan bulan di sini cukup dengan sama dengan terus sel tanggal ini. Enter. Nah, kemudian di sini kita format menjadi format bulan. Pada home ini pilih number agar cuma muncul bulannya saja. Pada custom ini kita pilih jadi M 4 kali. Kemudian kita pilih OK. Maka di sini muncul bulan Agustus. Nah, jadi yang perlu diingat, untuk tanggal 1-nya kita menuliskan tanggal secara lengkap. Sedangkan berikutnya tinggal kita mengoperasikan. Untuk tanggal berikutnya ya berarti tambah 1. Untuk menuliskan bulannya cuma dengan non format jadi format bulan. Perlu saya ulang lagi di sini, walaupun penulisan tanggal berupa angka seperti ini, tapi tetap harus menuliskan tanggal secara lengkap. Untuk merubah tulisan bulan menjadi huruf kapital, fungsi sebenarnya adalah upper. Nah, seandainya di sini tertulis berupa teks, misalnya Agustus, kita membuat menjadi kapital dengan fungsi upper,
bulan Agustus ini, maka dia berubah menjadi kapital ini, Agustus. Namun pada problem ini teksnya tidak berupa tulisan, tapi berupa rumus yang berisi sama dengan D3. Berarti kalau menuliskan di sini upper D3 ini hasilnya error di sini karena berupa fungsi. Agar menjadi teks, itu kita rubah dulu menjadi teks. Jadi teks D3 dengan format MMMM. Maka di sini sudah berupa tulisan Agustus karena formatnya teks di sini. Dan dengan format teks ini kita bisa merubahnya menjadi kapital dengan menambahkan upper di atasnya. Menambahkan upper di depannya berarti upper text D3 dengan fungsi MMMM. Itulah cara merubah bulan yang berupa rumus dirubah menjadi huruf kapital. Sebagaimana dengan bulan, hari pun sama. Untuk bisa dioperasikan, itu kita merubah hari menjadi teks, sama yaitu teks, selnya, pemisahnya titik koma, hari berarti DD, kurung tutup. Maka di sini langsung berubah menjadi Senin. Begitu juga kalau di copy ke tempat lain, misalnya tanggal untuk hari tanggal 7, Minggu tanggal 12, Jumat, dan seterusnya. Sekarang bagaimana cara merubah setiap hari Minggu, tanggalnya tertulis dengan font warna merah. Di sini kita menggunakan condition formatting, letakkan posisi kursor di tanggal 1, klik condition formatting, ini pada home condition formatting, pilih new ruler. Nah, di sini kita pakai use formula to determine which cell to format, yang paling bawah ini. Formatnya kita isi. Berarti jika sel ini ya, berhubung D-nya akan dikopi ke sebelahnya, $D kita hapus dolarnya. Nah, yaitu teks D3 dengan format DDDD, ya, kasih tanda petik untuk menunjukkan teks, kurung tutup, sama dengan petik lagi karena teks, berarti jika teks hari di D3 sama dengan minggu, maka formatnya di sini tulis format, fontnya warnanya merah, ini merah. Oke. Nah, berarti jika hari Minggu fontnya warnanya merah, kita klik OK. Kemudian agar dieksekusi ke seluruh tanggal, pada condition formatting ini, pada manage ruler, nah, di sini apply to berarti diaplikasikan ke, kita klik panah atas, kemudian kita sorot semuanya.
Kita klik lagi panahnya, kemudian apply, berarti diaplikasikan. Ini sudah merah. Oke, berarti setiap hari Minggu ini dia merah ini. Kemudian di sini bagaimana agar setiap sel area ini setiap hari Minggu itu selnya berwarna merah. Nah, di sini posisikan pada yang pertama ini untuk tanggal 1 baris yang pertama. Pilihnya sama condition formatting, new ruler, sama yaitu use formula. Fungsinya juga sama yaitu text. Teks ini cuma dolar, D-nya, dolarnya dihapus karena D-nya akan di-copy ke EFG dan seterusnya. Nah, berarti teks D3 diambil harinya yaitu DDDD kurung tutup sama dengan minggu berarti jika teks D3 harinya sama dengan minggu, maka formatnya di sini yaitu fill isinya berwarna merah. Oke. Kemudian kita oke lagi agar terseleksi ke seluruh area. Pada condition formatting, kita manage rulernya. Kita klik apply to-nya, ini, klik, kemudian sorot dari awal sampai akhir. Klik lagi panahnya, kita aplikasikan apply. Maka di sini sudah setiap yang minggu berwarna merah. Oke. Disinilah setiap hari minggu selnya otomatis berwarna merah. Jadi jika kita menuju ke bulan berikutnya, ini bulan Agustus, kita untuk membuat ke bulan berikutnya yaitu bulan September, kita tinggal merubah tanggal awalnya saja, yaitu tanggal 1 bulan 9 tahun 2022. Enter. Maka di sini bulannya juga sudah berganti menjadi September. Hari minggunya juga sudah berubah menyesuaikan hari minggu di bulan September. Begitu juga bulan Oktober yang kalau bulan September tanggal 4, kalau bulan Oktober misalnya tanggal 1 bulan 10 tahun 2022, enter, dia juga menyesuaikan lagi hari minggu di bulan Oktober dan seterusnya. Di sini kita sedang membuat daftar hadir, berarti nanti di sini isiannya adalah hadir, kalau memang hadir. Nah, seperti ini. Namun, berhubung lebih banyak kemungkinan yang hadir, nah, tidak efektif jika kita selalu menuliskan begitu. Nah, lebih baik kita menuliskan saja satu kali, kita copy ke semuanya. Seperti ini. Baru yang hari Minggu tidak hadir, bisa kita hapus. Seperti ini. Kemudian baru yang tidak hadir saja, misalnya Sobirin, tanggal 2 sakit. Nah, ini. Terus Simad, tanggal 9 izin. Kemudian ada lagi Sirun, dia alfa 2 hari, tanggal 17 dan tanggal 19. Begitu juga yang lain.
Di sini karena warnanya sama, kita susah melihatnya secara langsung. Nah, di sini ada, kita bedakan lagi, untuk sakit, izin, dan alpha itu warnanya beda-beda. Inilah kita mulai dari sekarang. Di sini bisa langsung sorot sekalian karena mengacu pada kolom tersebut, berarti tidak mengacu pada tanggalnya, berarti langsung mengacu pada areanya. Nah, di sini pada condition formatting, kita klik lagi, kita pilih new ruler. Sekarang kita tidak berdasarkan rumus, tapi berdasarkan teks yang kita isikan. Berarti di sini format only cell that contain, berarti sel yang berisi sesuatu. Nah, format cell that contain. Nah, ini isinya apa? Berupa nilai atau berupa teks. Ya, berhubung berupa teks, yaitu S, I, A, sakit, izin, alpha, kita tulis special tag. Kita pilih special tag. Nah, yang pertama, jika sakit, yaitu S. S. Nah, S format warnanya apa? Kita klik S. Formatnya misalnya sakit kuning. Nah, oke. Nah, kita oke. Nah, berarti yang sakit sekarang sudah menjadi kuning. Sekarang tinggal membuat lagi untuk yang alpha. Nah, ini format special tag alpha, yaitu A. Alpha warnanya misalnya merah. Oke. Kita oke. Otomatis yang alpha jadi merah. Nah, sekarang izin. Nah, kita condition formatting lagi, kita new ruler, format only cell that contain, izin. Izin saya kasih warna misalnya hijau. Oke. Oke. Oh, maaf, ini cell text ya. Hijau, format tag hijau. Oke. Oke. Nah, berarti di sini setiap kita memberikan keterangan, dia akan warnanya menyesuaikan. Nah, misalnya Budi tanggal 10 dia izin. Nah, I enter, dia berubah menjadi hijau. Nah, seandainya Sirun sakit, S dia menjadi kuning. Seandainya Andi alpha, dia menjadi merah, dan seterusnya. Sekarang kita tinggal menghitung kehadiran. Untuk menghitung kehadiran, kita gunakan fungsi count. Sedangkan kehadiran yang bersyarat, yaitu yang misalnya yang H saja, berarti memakai count if. Di sini kita pakai sama dengan count if dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Count if. Ini ranknya. Nah, kemudian berikutnya adalah kriterianya. Pemisahnya adalah titik koma. Tinggal kriterianya, berarti kita menghitung yang H. Kurung tutup. Itulah berarti count if. Rank yang akan dihitung berarti dari tanggal 1, berarti di D4 sampai tanggal 31 di AH4 dengan kriteria yang H. Kita enter. Berarti di sini masuk semua
dia totalnya 27. Begitu juga yang sebelahnya, berarti count if sama, yaitu dari tanggal 1 sampai 31, pemisahnya titik 2, tinggal yang S. Berikutnya yang I, dari tanggal 1 sampai 31, pemisahnya koma, yang I kurung tutup. Kemudian yang A, prosesnya sama. Inilah berarti jika salah satu ada yang tidak masuk, misalnya ini tanggal 30 tidak masuk karena izin, berarti jadi 26 dan izinnya jadi 1. Begitu juga yang lainnya, jika ini sakit tambah 1, hadir berkurang 1. Begitu juga jika A. Untuk ke bawahnya, kita tinggal mengcopy saja. Berarti tarik semuanya seperti ini, copy ke bawah, tarik. Nah, otomatis dia akan tercopy. Berikutnya kita akan membahas pengertian tentang count itu sendiri. Count itu adalah maksudnya adalah menghitung. Ya. Kalau cuma count, berarti menghitung yang numerik saja. Sebagai contoh soal di sini, misalnya ada angka 10, 10, 10, kita count yaitu menghitung dari awal sampai akhir, kurung tutup, berarti ada 3. Itu 1, 2, 3. E-nya tidak dihitung. Namun untuk menghitung semuanya, inilah, untuk menghitung semuanya kita pakai count A, yaitu baik yang numerik maupun yang alfabetik. Nah, di sini saya pakai count A. Sama dengan count A, kita sorot dari awal sampai akhir, kurung tutup. Berarti 4. Nih. Seandainya kita menghitung bersyarat, itu count if. Misalnya ini, misalnya B-nya kita menghitung, jelas ini ketemunya adalah count dari awal sampai akhir adalah 4. Ya, 1, 2, 3, 4. Nah, tapi jika kita mempergunakan count if, menghitung bersyarat, rank yang dihitung adalah ini. Pemisahnya adalah titik koma. Kita cuma mau menghitung yang B saja. Kurung tutup. Jika C kita rubah menjadi B, maka sekarang jumlahnya adalah 2. Dari yang saya jelaskan tadi mengenai count A dan count if, sekarang kita terapkan untuk mengisi prosentase ini. Prosentase baik perorangan, prosentase kehadiran perorangan maupun prosentase kehadiran secara keseluruhan. Untuk menghitung prosentase di sini adalah count if. Itu untuk yang H saja, ataupun yang S saja, ataupun yang I saja, ataupun yang A saja. Nah, itu count if dibagi dengan count A, yaitu keseluruhan, kali 100%. Hasilnya nanti seperti ini akan saya hapus terlebih dahulu. Berarti jumlah kehadiran untuk karyawan pertama adalah count if.
Ya. Count if dari tanggal 1 sampai tanggal 31 titik koma dengan kriteria hadir kurung tutup, ya. Berarti jumlah yang hadir dibagi count A, berarti jumlah keseluruhan. Kemudian kali 100%. Enter. Jadi jadinya 100% karena masuk semua. Seandainya salah satu dibikin tidak masuk, misalnya tanggal 29 diganti menjadi alpha, maka jadi 96. 31 ganti izin menjadi 93. Tanggal 31 diganti sakit menjadi 86. Begitu juga untuk bawahnya, prosesnya sama. Nah, ini bisa di-copy ke bawah. Itulah cara menghitung persentase kehadiran untuk masing-masing orang. Berhubung kehadirannya sudah dihitung, berarti di sini juga bisa langsung sama dengan ini jumlah hadir ya, dibagi count A, yaitu total kehadiran keseluruhan dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Kurung tutup kali 100%. Enter. Untuk menghitung total, bisa juga kita count if dari seluruh area, berarti dari karyawan 1 sampai karyawan terakhir, dengan kriteria H. Jadi dengan count A, maksudnya count if, ataupun juga bisa melakukan summary, karena sudah di total masing-masingnya. Summary dari karyawan pertama sampai karyawan terakhir. Hasilnya sama saja, tinggal kita copy ke samping. Begitu juga total. Bisa dengan count if dibagi count A kali 100%, ataupun juga bisa total dari jumlah yang hadir dibagi count A kali 100%. Dua-duanya hasilnya sama. Saya pakai salah satu, yang ini saja, dibagi dengan count A. Count A secara keseluruhan dibagi 100%. Berarti total kehadiran, persentase kehadiran untuk seluruh karyawan adalah 96%. Cara membuat form daftar hadir. Nah, di sini kita tuliskan judulnya terlebih dahulu, kemudian kita tulis judul untuk masing-masing tabel, terdiri dari nomor, nama, jabatan, dan tanggal. Untuk tanggal di sini, walaupun tanggalnya cuma muncul angka 1, kita tetap harus menuliskannya lengkap, yaitu 1 bulan 8 tahun 2022. Untuk formatnya di sini kita pakai format custom dan pakai satu huruf D, yaitu untuk memunculkan tanggalnya saja. Setelah kita tulis tanggal 1 bulan 8 2022, untuk kolom berikutnya kita tambahkan 1. Berarti sel D.
4 ditambah 1, kemudian copy ke kanan sampai 31. Nah, ini jika kurang kita tambahkan lagi sampai tanggal terakhir yaitu 31. Kemudian kita sesuaikan kolomnya, lebarnya dengan ALTOCW 2, berarti lebarnya 2. Kemudian pada keterangan kita tulis sakit, izin, dan alpa. Lebarnya juga pakai 2 di sini. Kolom terakhir yaitu jumlah hari kerja atau jumlah masuk. Di sini kita membuat center across selection. Begitu juga vertikalnya juga dibikin center. Kemudian untuk nama dibikin merger, nomor juga merger, begitu juga jabatan. Keterangan tidak cukup, tulis cut saja. Kemudian dari awal lagi kita bikin center secara vertikal, kemudian kita sorot ke bawah untuk membuat tabelnya. Inilah daftar hadir karyawan sudah jadi, tinggal kita percantik. Lebar kolom kita sesuaikan menurut kebutuhan. Untuk judul kita bisa sorot semuanya seperti ini, kemudian pada alignment kita pilih center across selection. Hurufnya kita perbesar serta tebal.